Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat dosen pembimbing, dosen penguji, dan dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Retno Widianti dengan NIM 411190110. Akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Capital Structure terhadap Financial Performance pada perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange. Penelitian ini dilatar belakangi pada awal Desember 2019, dunia digemparkan dengan ditemukannya sebuah wabah virus yang mengerikan bagi masyarakat, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang dalam waktu 2 pekan. Kasus pertama diidentifikasi berasal dari Wuhan, China. Kasus ini bernama coronavirus disease atau yang bisa disebut COVID-19. Secara global, kasus COVID-19 hingga hari ini, tanggal 25 November 2022, mencapai 636.446.663 kasus terkonfirmasi dan 6.606.624 kasus yang meninggal. Di Indonesia, secara kumulatif, kasus COVID-19 dari tanggal 3 Januari 2020 hingga 25 November 2022 terkonfirmasi berjumlah 6.634.648 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 159.565. Dengan adanya COVID-19 yang terus bertambah, pemerintah berupaya meminimalisir bertambahnya jumlah kasus COVID-19. Sektor healthcare memiliki peran strategis dalam upaya mengatasi pandemi, khususnya untuk produksi dan distribusi obat-obatan, serta penyediaan alat kesehatan. Hal ini membuat sektor healthcare dibebani biaya tinggi untuk pasokan bahan baku obat-obatan yang harganya naik 3-5 kali lipat dari harga normal, dan bahan baku yang digunakan oleh industri farmasi Indonesia 90% diimpor dari Tiongkok serta India. Bahkan, kedua negara tersebut sempat membatasi ekspor bahan baku obat-obatan karena memprioritaskan kebutuhan di dalam negerinya. Selanjutnya, perumusan masalah. Dalam penelitian ini, perumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh capital structure terhadap financial performance secara parsial dan simultan pada perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di IDX dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh capital structure terhadap financial performance secara parsial dan simultan pada perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di IDX dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan secara teoritis. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai acuan untuk menambah bahan pertimbangan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan berinvestasi yang dapat dilihat dari struktur modal perusahaannya. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini hanya meliputi sektor healthcare yang terdaftar di IDX dari tahun 2019 hingga 2021. Penelitian ini menguji pengaruh capital structure yang diproyeksikan dengan rasio keuangan yaitu self-financial ratio atau SFR, long-term asset ratio atau LAR, financial leverage ratio atau FLR, dan fixed asset ratio atau FAR terhadap financial performance yang diproyeksikan dengan return on invested capital atau ROIC. Selanjutnya, kajian teori dan literatur. Berikut kajian literatur yang mewakili masing-masing variabel yang saya gunakan. Kayum dan Nurin 2019 tentang pengaruh self-financial ratio terhadap financial performance dengan menggunakan 10 sampel perusahaan perbankan dari tahun 2006 hingga 2016, menunjukkan hasil bahwa self-financial ratio berpengaruh terhadap financial performance.
Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Dean and Pam 2020 tentang pengaruh long-term asset ratio terhadap financial performance dengan menggunakan 30 sampel perusahaan farmasi yang terdaftar di Vietnam Stock Market, menunjukkan bahwa long-term asset memiliki pengaruh terhadap financial performance. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh V.C. Nguyen et al. 2019 yang meneliti tentang pengaruh financial leverage terhadap financial performance dengan menggunakan 50 sampel perusahaan real estate yang terdiri dari 45 sampel perusahaan yang terdaftar di Ho Chi Minh Stock Exchange dan 13 perusahaan terdaftar di Hanoi Stock Exchange menunjukkan bahwa financial leverage memiliki pengaruh terhadap financial performance. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Sari et al. 2021 mengenai fixed asset ratio atau FAR terhadap financial performance dengan 46 sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling pada perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange menunjukkan bahwa FAR berpengaruh terhadap financial performance. Selanjutnya kajian teori. Yang pertama ada trade-off theory. Trade-off theory menjelaskan bahwa pendanaan perusahaan biasanya dibiayai dengan dana eksternal dan dana internal. Trade-off theory juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan jika perusahaan memiliki aset yang banyak. Maka perusahaan menggunakan hutang lebih kecil karena dapat memaksimalkan penggunaan aset untuk kegiatan operasional perusahaan dan dapat memenuhi dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada pecking order teori. Teori ini menyarankan bahwa perusahaan lebih memilih pendanaan internal dengan memanfaatkan laba ditahan dan pembiayaan ekuitas. Myers mengatakan bahwa ada dua aturan. Yang pertama, menggunakan pembiayaan internal seperti modal terlebih dahulu. Dan yang kedua, menggunakan utang atau menerbitkan sekuritas yang aman jika usulan pertama tidak memungkinkan. Berikut pengembangan hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, yaitu X1 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis 2, X2 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis ketiga, yaitu X3 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis keempat, X1 berpengaruh terhadap Y. Dan hipotesis 5, X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Selanjutnya, metodologi penelitian. Berikut operasional variabel dan pengukuran yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di IDX dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan menggunakan data berupa laporan keuangan yang diperoleh dari IDX. Selanjutnya, lokasi dan objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah data perusahaan yang diambil dari website atau situs resmi IDX, berupa laporan keuangan perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di IDX dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Selanjutnya, teknik penetapan jumlah sampel. Penetapan populasi ke dalam sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya, teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data arsip atau dokumen, yaitu dengan mengambil data dari IDX. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software Ifuse 12 yang digunakan untuk mengelola data. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, statistik deskriptif. Itu menjelaskan mengenai karakteristik sampel yang terdiri dari jumlah sampel yang akan digunakan. Itu nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata atau mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan. Yang kedua, uji asumsi klasik yang meliputi yang pertama ada uji normalitas.
Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Dalam uji multikolinearitas, metode yang digunakan dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Metode yang akan digunakan untuk uji autokorelasi pada penelitian ini adalah uji Dworkin-Watson. Selanjutnya teknik analisis data yang ketiga yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi bernama uji T. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi dan terima kasih.